adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Ya, kembali lagi kita dalam ibadah skala Minggu HKBP Setoyo. Nah, kita saat ini masih ibadah secara online ya. Nah, Kak harap itu tidak membuat adik-adik jadi patah semangat, tapi Tuhan ingin adik-adik selalu tetap semangat ya, tetap semangat memuji nama Tuhan supaya baik tubuh jasmani maupun rohani kita semakin bertumbuh dan berkembang terus ya, sehingga virus ini tidak akan melumpuhkan iman kita. Oke? Ya, kita harap adik-adik tetap dalam keadaan sehat semuanya dan sukacita dimanapun ada yang berada, dan yang sedang dalam pemulihan atau perawatan tetap semangat untuk bisa sembuh. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan dengan bernyanyi melayani lebih sungguh lagi. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan di minggu kita hari ini tertulis di Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat ke-21 Inang bacakan bagi kita sekalian. Kamu mengikuti di hati kamu masing-masing. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Dia berkata, beginilah harusnya kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka,
Janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Adik sekolah minggu, mungkin kalian sudah pernah mendengar cerita tentang Yusuf ya. Yusuf dengan saudaranya, anak-anak Yakub yang 12 orang itu, yang pada akhirnya nanti menjadi suku bangsa Israel. Dan kita tahu waktu Yusuf bersama saudaranya, dia adalah anak yang paling kecil. Biasanya anak yang paling kecil itu kalau di rumah seperti apa ya adik-adik ya? Pasti biasanya yang paling manja kali ya. Paling manja, ya pekerjaannya tidak terlalu banyak. Atau mungkin kalau mama papa kita nggak di rumah, kita bisa juga menguasai adik kita yang paling kecil kan. Misalnya menyuruh dia, ada aja yang seperti itu. Dan demikian juga Yusuf. Yusuf adalah yang paling kecil, tetapi yang paling disayang oleh ayahnya Yakub. Dia paling disayangi. Namun dari semua saudaranya, dia punya tugas. Tugasnya adalah menggembalakan domba-domba ke padang rumput. Dan dia sering sekali harus bermalam di sana. Nah, jadi dengan pekerjaannya itu, dia tidak terlalu banyak waktu dengan saudara-saudaranya. Berbeda dengan saudaranya yang lain. Mereka kompak, mereka selalu bersama. Nah, suatu ketika Yusuf bermimpi, dan mimpinya melihat bahwa saudara-saudaranya akan bertunduk lutut di hadapan Yusuf. Nah, tentu hal itu membuat kemarahan kepada saudaranya. Kenapa? Karena di zaman itu gak ada budayanya atau kebiasaan seorang abang tunduk kepada adik-adiknya. Yang ada itu adiknya yang harus tunduk kepada abang-abangnya. Nah, melihat dan mendengar itu, saudaranya marah, murka. Lalu mereka merencanakan, ayo kita bunuh aja dia, supaya dia tidak macam-macam sama kita. Lalu namun meskipun mereka berencana seperti itu, tetap saja namanya juga bersaudara ya. Selalu pasti ada yang akan membantunya dan menolongnya. Benyamin dia menolong abangnya, adiknya itu. Dia berkata, salah satu abang daripada Yusuf, mengatakan, ngapain kita bunuh dia? Jangan kita kotori tangan kita dengan dosa membunuhnya. Itu saudagar-saudagar yang akan ke Mesir akan lewat. Kita jual saja dia menjadi budak. Akhirnya mereka sepakat lalu menjual Yusuf. Dan itulah kisah sebelumnya tentang Yusuf. Dan sesampainya dia di Mesir, dia menjadi budak. Lalu dia menjadi budak Potifar dan ternyata melihat kemampuannya, melihat kesetiaannya, kepintarannya, dan Tuhan memberkatinya, maka dia menjadi seorang kepercayaan. Namun ada aja orang, meski sudah kita baik, meski kita sudah melakukan yang terbaik, udah pintar, udah jago, udah mungkin melakukan apa saja yang membuat orang lain senang, selalu saja ada orang yang tidak menyukai kita. Dan itu terjadi pada Potifar ketika dia dituduh hal yang tidak benar terhadap dia. Lalu dia dipenjara. Lalu ternyata penderitaannya tidak berhenti adik-adik. Tidak berhenti sampai situ. Di penjara dia diperlakukan juga tidak baik. Namanya juga di penjara ya. Namun setelah itu apa yang terjadi? Tuhan memberikan keajaibannya melalui mimpi yang baru. Dia membantu Firaun, raja orang Mesir yang paling ditakuti dan disegani di zaman itu, melihat bahwa akan ada bencana kelaparan yang panjang yang mengakibatkan banyak bangsa-bangsa akan mati. Lalu Yusuf menceritakan tentang itu dan dia membantu menafsir mimpi dari para pimpinan tempatnya, lalu menjawab semuanya. Pada akhirnya singkat ceritanya, dia menjadi seorang kepercayaan dari Firaun. Dia menjadi nomor 2 di tingkat itu selain daripada Firaun. Dan selama itu dia bisa terkenal banyak orang lain sampai ke tanah Kanaan. Nah, lalu adik-adik, firman Tuhan kita hari ini, kalau kita anggap ini episode, seakan-akan ini episode terakhirnya. Kalau sinetron ya, ini episode terakhirnya. Ini menunjukkan bahwa ketika itu ayahnya Yusuf, si Yakub telah mati. Dan saudara-saudaranya si Yusuf itu khawatir. Aduh gimana ya, bapak kita udah mati, gak ada yang jaga kita.
Mereka pasti Yusuf nanti akan membalaskan dendamnya terhadap kita. Kalau ada bapak kita kan masih ada yang melindungi kita. Gimana ini ya? Mereka berpikiran buruk tentang Yusuf. Lalu mereka ketakutan dan ketakutan sehingga mereka bersepakat mengirimkan seseorang berbicara dengan Yusuf untuk mengatakan, Yusuf, bapamu sudah mati, dan berpesan bahwa agar engkau mau menerima saudaramu, agar engkau berbelas kasihan terhadap mereka, agar engkau melihat kehidupan mereka, merawat mereka. Katanya demikian. Lalu ketika mendengar bapaknya yang sudah meninggal itu, Yusuf sedih hatinya. Tetapi dia bingung kenapa saudaranya takut terhadapnya. Akhirnya dia panggil saudara-saudaranya, lalu dia bilang, kenapa kalian takut kepadaku? Memang kalian sudah mereka-reka perbuatan jahat padaku, tetapi Tuhan sudah lebih mereka-reka yang baik melalui hal yang jahat itu terhadapku. Apakah aku ini Tuhan maka aku tidak mampu mengampuni? Oh tidak, aku juga adalah orang yang lemah, kata Yusuf. Luar biasa adik-adik, luar biasa. Sudah disakiti, bahkan dia mengharapkan saudaranya itu untuk datang kepadanya. Dia mampu memaafkan saudara. Jadi ada dua pokok pelajaran kita hari ini melalui firman Tuhan yang menjadi firman bagi kita. Yang pertama, kita diajarkan untuk mengakui kesalahan. Lihatlah adik-adik, saudara daripada Yusuf itu. Mereka takut mengakui kesalahan. Lalu karena ketakutan mengakui kesalahan, mereka selalu memikirkan bahwa aduh kita akan mati, kita akan dihukum, kita akan diinjak-injak menjadi budak oleh Yusuf. Mereka berpikir, rasa bersalah akan selalu membuat kita berpikiran hal yang tidak baik sehingga hidup kita tidak akan nyaman. Jadi adik-adik, kita mau diajarkan mengakui kesalahan. Kalau kamu salah kepada orang tuamu, kepada adikmu, kepada saudaramu, kepada temanmu, akui. Supaya setelah kau melakukan kesalahan itu, kau tidak akan selalu khawatir tentang kesalahan yang kau lakukan. Lalu yang kedua, kita diajarkan menjadi orang yang mampu memaafkan. Ya, sama seperti Yusuf dalam teks ini. Dia memaafkan saudaranya. Meskipun dia sudah merasakan derita. Karena apa? Karena ternyata adik-adik, penderitaan daripada Yusuf itu menjadi cara Tuhan memberkati dia. Nah, jadi kita juga belajar. Kalau kamu sekarang ini dalam keadaan kesulitan, sulit belajar karena harus belajar via Zoom, lewat ke sekolah, PR-PR yang masih tidak mengerti, atau semakin sulit kita rasa kehidupan kita saat ini. Ingatlah, kesulitan ini bisa diubah oleh Tuhan menjadi berkat bagi kita selama kamu setia melakukan yang Tuhan kehendaki. Sama seperti Yusuf, dia setia kepada Tuhan. Lalu dia mengampuni saudaranya, dan kemudian saudaranya pun merasa bahagia. Mereka bisa hidup. Bahkan dikatakan oleh Yusuf, aku menjamini makanmu, saudaramu, anak-anakmu, dan semuanya yang ada padamu. Luar biasa adik-adik. Dan orang yang mengampuni, di dalam dirinya akan selalu ada sukacita. Karena pengampunan akan membuatmu juga menjadi orang yang bersukacita. Ada satu kisah seperti ini. Ada seorang anak yang bernama Bobby. Si Bobby itu lagi sama kakaknya si Sally, lagi kunjungan ke rumah opung borunya. Kebetulan opung borunya udah meninggal. Opung borunya itu di kampung. Opung borunya itu punya sawah, punya bebek, punya ayam. Nah, opung borunya itu supaya si Dodi itu sama Sally itu tidak bosan, diajaknya ke sawah, jalan-jalan. Bahkan ketika di jalan waktu dia ajak, opung borunya itu kasih ketapel sama si Dodi. Wah, dia senang. Lalu dia ketapel, dia keker-keker banyak. Dia keker ada pohon tapi nggak kena. Dia keker apa aja yang ada di sekitarnya tapi nggak pernah kena. Akhirnya dia kesal banget. Sampai pulang ke rumah dia selalu kesal karena nggak bisa menembak dengan ketapelnya itu apapun. Nah, rupanya setelah sorenya dia duduk di depan rumah opung borunya, dan kebetulan ada bebek dan induknya sedang berjalan, anak bebek berjalan. Lalu dia mencoba, dia ambil batu, dia keker kepala bebeknya. Tak, rupanya nggak sengaja adik-adik, kena. Dan seketika itu bebek itu mati. Dia takut opung borunya nanti marah. Lalu lari-lari, dia ambil bebek yang mati itu, dia sembunyikan jauh-jauh. Rupanya kejadian itu dilihat oleh kakaknya si Sally. Kakaknya si Sally lihat, kamu ya, aku kasih tahu opung boru ya, katanya. Kakak, jangan kakak, kata si Dodi kepada kakaknya. Oke deh, tapi supaya kau aman,
Kau harus turuti apa yang aku bilang, katanya demikian. Iya Kak, aku akan nuruti apapun yang kau suruh, katanya. Baru setelah malamnya mereka makan malam nih. Opung borunya bilang, Sally, kamu cuci piring ya setelah kita makan. Baru si kakaknya bilang gini, oh iya sih Pung, tadinya aku mau cuci piring Pung. Tapi tadi si Dodi bilang, kakak aku mau jadi adik yang baik. Jadi aku harus, aku aja yang nyuci piring nanti setelah makan. Si Dodinya melihat, ih kapan aku bilang kayak gitu, katanya dalam hatinya. Lalu si kakaknya bilang, ingat bebek, katanya gitu. Oh iya Pung, aku aja yang cuci piring, kata si Dodi. Dia sambil cuci piring tapi kesel dia karena nggak bisa. Dia cuci piring. Baru besok paginya lagi demikian. Dibilang Opungnya sama kakak Selnya, Sally kamu tolong sapu halaman ya. Oh iya Pung, tadi aku mau nyapu halaman tapi si Dodi mau nyapu sendiri, katanya aku aja yang sapu Kak, katanya dia begitu Pung sambil olahraga. Ya nggak Dodi? Apaan sih, kata si Dodi lagi dengan suara yang kecil. Lalu ingat bebek, katanya. Lalu setelah dibilang kakaknya kode bebek, ujungnya dia bilang, iya Pung aku aja. Begitu terjadi sampai beberapa hari. Lalu si Dodinya udah kesal nih, kakak ini kayak gitu, jadi aku dimanfaatkan. Lalu akhirnya dia datangilah Opung borunya. Opung, aku mau mengakui kesalahanku Pung. Kemarin begini Pung, dia ceritakanlah bebek yang mati yang di ketapelnya dia. Lalu si Opungnya bilang, sebenarnya aku sudah melihat itu dari jendela waktu kau ketapel. Aku keluar tadinya mau bilang, ya udah sini Amang biar kita tanam aja. Tapi kamunya nggak mengakui, katanya. Oh gitu Pung. Dan aku lihat bagaimana kakakmu memanfaatkan kebersalahanmu. Nah, kamu tahu tidak? Kalau kita tidak mau mengakui kesalahan kita, kita akan dimanfaatkan kejahatan yang lainnya. Lalu kita akan selalu melakukan dan tunduk kepada kejahatan itu. Tetapi ketika kita bersedia mengakuinya, kau akan menerima pengampunan. Dan aku yang menantikanmu mengakuinya pun akan lebih sukacita melihat kamu. Seperti itu juga Tuhan. Demikian juga adik-adik Tuhan. Tuhan mengharapkan kita untuk mengakui kesalahan kita. Dan Tuhan juga mau mengharapkan bagi kita untuk mampu mengampuni orang lain. Dan jauhkan sikap memanfaatkan kebersalahan orang lain. Kita tidak mau memanfaatkan kesalahan orang lain, melainkan untuk memperbaiki kesalahan orang lain. Seperti itulah firman hari ini. Bersedialah memaafkan orang lain dan akuilah kesalahanmu di hadapan orang lain, terlebih di hadapan Tuhan. Setelah itu lihatlah sama seperti saudara daripada Yusuf, mereka bersukacita dan kamu pun akhirnya bersukacita. Sama seperti si Dodi, setelah mengakui kebersalahannya, dia bersukacita kembali dan dia tidak lagi dimanfaatkan oleh kakaknya dan dia bisa tersenyum setiap hari bersama dengan keluarganya. Begitulah adik-adik yang menjadi firman Tuhan hari ini. Biarlah adik-adik kita semua menjadi anak yang mau mengakui kesalahan dan mau mengampuni, tidak memanfaatkan kesalahan orang lain, tetapi mampu memperbaiki sebuah kesalahan menjadi sebuah kebenaran. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan kiranya kami menjadi anak-anak yang mampu memaafkan dan mengakui kesalahan kami. Engkau menjadikan kami anak yang tidak memanfaatkan kesalahan orang lain, tetapi kami menjadi anak yang bersedia memperbaiki kesalahan orang lain. Agar kami semua Tuhan bersukacita dalam kehidupan kami. Itulah yang kami pahami dari firman hari ini. Mampukan adik-adik yang masih kecil ini Tuhan, untuk melakukan dan memahami firman-Mu. Demikian juga dengan orang tuanya ya Bapa. Engkaulah Allah kami yang menyanggupkan mereka melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Supaya kehidupan mereka tetap bersama dengan Kristus Tuhan. Dan pada akhirnya mereka bersukacita di dalam damai. Hadirkan kedamaian sejahtera di dalam keluarga mereka. Sukacita dalam pendidikan bagi adik-adik kami. Sukacita dalam setiap berkat-berkat Tuhan bagi orang tua. Supaya mereka Tuhan tetap melihat dan mengenal Kristus Yesus yang senantiasa selalu menaungi kehidupan mereka. Demikian juga para guru sekolah minggu Tuhan. Biarlah para guru sekolah minggu Tuhan mampukan untuk melakukan yang terbaik di dalam pelayanan mereka terhadap anak-anak sekolah minggu. Supaya mereka terus membangun pelayanan mereka meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Mereka harus belajar, beribadah, mendengar firman Tuhan di rumah masing-masing. Dan para guru sekolah minggu mempersiapkan segala sesuatunya dengan kemampuan kecerdasan mereka. Maka Tuhan berilah kemampuan kecerdasan dan hikmat supaya kedepannya pelayanan kami semakin Tuhan sempurnakan.
Di atas segalanya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi satu lagu pujian lagi dengan judul Kasih Itu Memaafkan. Nah, pasti adik-adik agak-agak lupa nih ya kan, kasih itu memaafkan kayak gimana ya lagunya ya. Kalau kasih tahu cluenya ya, kasih itu memaafkan, kasih itu tak kenal dendam. Nah, kira-kira udah mulai ingat dong ya kan ya. Kalau sudah ingat, yuk kita nyanyi bersama-sama, karena lagu ini yang sering kita nyanyikan di ibadah umum. Oke? Yuk kita nyanyi. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak kenal dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya satu kali, bukan pula hanya 3 kali, tapi 7 kali 70 kali di dalam sehari. Kita nyanyikan sekali lagi dalam ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak kenal dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, tidak hanya satu kali, bukan pula hanya 3 kali, tapi 7 kali 70 kali di dalam sehari. Kita mau bernyanyi kembali, yaitu kasih pasti lemah lembut. Mari kita nyanyi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Sebelum kita kembali membuka Alkitab kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertatah dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk setiap bimbingan serta penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami hari ini. Bapa, sekarang kami mau kembali membuka Alkitab kami dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, ajari kami agar kiranya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan mengerti serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Nah adik-adik, mari kita buka kembali Alkitab kita dari Kejadian 50 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21.
Kita kembali membuka Alkitab kita dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kakak akan membacakan untuk kita bersama, kemudian kakak minta tolong supaya adik-adik di rumah juga membuka Alkitab adik-adik dan membacanya juga dalam hati ya. Oke, kakak membacakan Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang membuat hamba-hamba Allah ayahmu, yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta. Inang sudah menjelaskan kisah tentang Yusuf, bagaimana awal permasalahan Yusuf dengan saudara-saudaranya sampai akhirnya Yusuf mau memaafkan saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, kalau misalnya ada orang yang berbuat salah sama adik-adik, baik itu saudara sendiri ataupun teman-teman adik-adik, nah apakah adik-adik mau memaafkan teman-teman adik-adik itu atau saudara adik-adik? Misalnya mainan adik-adik atau HP adik-adik atau apa aja yang adik-adik sayangi lalu dirusak, kemudian dirusak yang membuat adik-adik marah, kemudian orang itu minta maaf sama adik-adik, apakah adik-adik akan memaafkannya? Atau misalnya adik-adik dibully atau diperlakukan tidak adil, apakah adik-adik akan memaafkan perbuatan orang tersebut? Nah, kalau orang tersebut meminta maaf, mungkin adik-adik akan mau memaafkan. Tapi kalau orang tersebut tidak meminta maaf, apakah adik-adik juga mau memaafkannya? Pastinya sulit ya, sulit sekali rasanya untuk memaafkan orang yang sudah berbuat salah sama kita. Tapi tahukah adik-adik, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memaafkan kesalahan kita. Tuhan rela mati di surga, Tuhan rela mati di kayu salib dan memaafkan kesalahan kita. Nah, adik-adik, karena kita sudah terlebih dahulu dimaafkan oleh Tuhan, nah maka kita pun harus mau untuk memaafkan kesalahan orang-orang yang sudah berbuat salah sama kita. Harus mau adik-adik. Nah adik-adik, di dalam Alkitab ada banyak sekali contoh-contoh kisah yang menceritakan bagaimana mau memaafkan. Salah satu tadi cerita tentang Tuhan Yesus mau memaafkan umat manusia yang berbuat dosa dan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Selain itu ada kisah tentang, adik-adik pasti pernah mendengar kisah tentang anak yang hilang ya. Ini diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dan di sini menceritakan bagaimana seorang ayah mau memaafkan anaknya yang sudah menghabiskan harta orang tuanya, lalu datang kembali dan meminta maaf sama ayahnya. Ayahnya bukannya marah sama anak tersebut, tapi mau memaafkan dan malah memeluk, mengasihi kembali anak tersebut. Nah, ada juga kisah tentang Stefanus yang mati dilempar oleh jemaat di
yang mati dilempari oleh orang-orang Yahudi. Ini nanti adik-adik bisa baca di Kisah Para Rasul 7 ayat 57 sampai 60. Di sini dikisahkan bahwa Stefanus ini adalah salah seorang diakon diakon gereja mula-mula di Yerusalem yang memberitakan firman Tuhan. Nah, sejumlah orang Yahudi yang tidak menyukainya menyeret Stefanus tersebut ke mahkamah agama. Nah, adik-adik, pada saat Stefanus itu di mahkamah agama, justru Stefanus di situ menyampaikan firman Tuhan, dia berkhotbah. Nah, karena orang-orang Yahudi tersebut tidak suka kepadanya, maka Stefanus tersebut diseret keluar dari kota Yerusalem, kemudian dilempari sama batu, adik-adik. Bayangkan betapa sakitnya dilempari sama batu kan. Dia kena satu batu aja rasanya sakit, apalagi kena banyak sekali batu. Nah, adik-adik, sebelum Stefanus tersebut meninggal, Stefanus malah apa yang terjadi, adik-adik? Dia mau melontarkan kata-kata maaf, kata-kata pengampunan kepada orang-orang Yahudi tersebut. Betapa mulianya hati Stefanus kan, ketika dia dalam penderitaan, disiksa oleh orang lain, dia bukannya malah marah, mencaci maki, tapi dia mau memaafkan orang-orang tersebut. Nah, ada juga kisah tentang orang Samaria yang baik hati, adik-adik. Nah, adik-adik pasti sudah tahu kan cerita tentang orang Samaria yang mau menolong orang Yahudi yang dirampok di pinggir jalan. Nah, adik-adik, pada saat itu orang Samaria adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Nah, tapi orang Samaria tersebut bukannya marah sama orang Yahudi, tapi dia mau menolong orang Yahudi yang membutuhkan pertolongan. Dia mau memaafkan dan tidak mengingat-ingat bahwa kami kan dari bangsa yang dibenci sama orang Yahudi. Aku tidak mau menolong orang Yahudi, mereka sudah jahat sama kami, mereka sudah mencaci maki kami, menghina kami. Tapi dia tidak melakukan itu, adik-adik. Dia mau memaafkan perbuatan orang-orang Yahudi yang membenci orang-orang Samaria. Dia mau menolong dengan tulus orang Samaria yang membutuhkan pertolongan. Nah, adik-adik, dari contoh-contoh tersebut kita belajar bahwa kalau kita kita belajar untuk mau menolong dan memaafkan orang lain yang tanpa pilih-pilih, tanpa memandang apakah dia ini tanpa batas dan tanpa pilih-pilih, adik-adik. Siapapun itu kita harus mau untuk memaafkan dan memaafkan perbuatan orang tersebut. Berapa kali sih Kak kita memaafkan kesalahan orang? Aku malas, temanku udah sering banget berbuat salah sama aku. Hari ini dia berbuat salah. Saudaraku udah sering banget berbuat salah sama aku. Hari ini dia berbuat salah. Dia minta maaf, aku maafin. Kemudian besok dia berbuat salah lagi. Terus dia minta maaf. Terus aku maafin. Terus dia berbuat salah lagi. Capek Kak memaafkan saudaraku tersebut. Sering banget dia berbuat salah. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab, di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, di sini dikasih tahu bahwa kita memaafkan orang tersebut tidak cukup hanya satu kali, bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, bukan hanya 3 kali. Kita jangan capek-capek untuk memaafkan orang. Tapi di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 dikasih tahu berapa banyak sih kita memaafkan orang lain. Ada yang tahu? Sebanyak 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Wah, banyak sekali ya Kak. Artinya apa adik-adik? Artinya memaafkan orang itu tidak terbatas dan tidak terhitung. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkali-kali menyakiti hati adik-adik, berkali-kali berbuat salah sama adik-adik, maka adik-adik pun juga harus mau berkali-kali memaafkan saudara adik-adik. Bisa ya? Nah, adik-adik,
Kenapa kita harus mau mengasihi? Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi tadi cerita Inang, kisah tentang Dodi dan saudaranya, di mana Dodi berbuat salah, kemudian dia takut, tidak berani untuk meminta maaf, sampai akhirnya dia dimanfaatkan oleh kakaknya. Nah, adik-adik, kalau kita berbuat salah, kita harus mau berani untuk meminta maaf atas perbuatan salah kita. Dan kalau kita misalnya ada orang yang berbuat jahat sama kita, atau saudara kita berbuat jahat sama kita, kita harus mau untuk memaafkan saudara kita atau orang yang berbuat salah sama kita. Berapa kali kita memaafkan? Ingat, 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas, tidak terhitung kita memaafkan orang. Oke? Kalau kita sudah mau memaafkan orang atau meminta maaf terhadap kesalahan kita, pasti hidup kita akan lebih baik dan lebih bersukacita. Jadi, mari kita belajar untuk mau mengakui kesalahan kita dan mau untuk memaafkan orang yang sudah berbuat salah sama kita. Oke, cerita kakak sudah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk setiap bimbingan serta penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami hari ini. Bapa yang baik, hari ini kami belajar untuk mau mengakui kesalahan kami, meminta maaf atas kesalahan kami, dan juga mau memaafkan orang yang berbuat salah sama kami. Bapa yang baik, tolong ajar kami agar kiranya kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong ajar kami Bapa agar kiranya kami bisa menjadi anak-anak yang baik, yang bisa menyenangkan hati orang tua kami, terlebih menyenangkan hati Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, tolong ampunkan kenakalan kami di sepanjang ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Nah adik-adik, aktivitas hari ini kakak ambil dari kitab Lukas pasal 6 ayat 27. Coba kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 6 ayat 27. Lukas pasal 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, aktivitas kita yaitu ayat hafalan. Ayat hafalan dari mana? Ayat hafalan dari Lukas 6 ayat 27. Nanti kalian silahkan kalau sudah hafal direkam, dibuat video, kemudian dikirim ke grup orang tua ya. Kakak tunggu aktivitas kalian maksimal jam 3 sore. Oke. Aktivitas kita tidak mendapatkan kupon karena pembagian kupon sudah selesai di akhir bulan Juli kemarin. Nah, kupon-kupon yang terkumpul dari awal mulai kelas kita sampai bulan Juli sedang direkap oleh kakak sekolah minggu untuk dihitung. Nanti di perpisahan kelas adik-adik bisa menukar kupon-kupon adik-adik dengan hadiah-hadiah yang menarik. Nah, tapi meskipun aktivitas hari ini dan beberapa minggu ke depan tidak mendapatkan kupon, tapi kakak berharap kalian tetap semangat dalam mengerjakan aktivitas kalian ya. Nah, bagi adik-adik yang mau mengumpulkan catatan saat teduh juga silahkan dikirim ke Kak Tina. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari agar kiranya adik-adik bisa lebih bersukacita dan menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan lupa semangat untuk tetap melaksanakan ibadah online dan sekolah secara online ya adik-adik ya. Tetaplah melakukan prokes dalam kegiatan adik-adik agar kiranya adik-adik bisa terhindar dari virus corona. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap bersukacita dan tetap jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya adik-adik, sebelum kita membuka persembahan, kita siapkan dulu persembahannya ya. Nah, sambil membuka persembahan, kita sambil bernyanyi dengan pujian dalam Yesus kita bersaudara.